untuk lelang ya Bang? Ya ini sebentar aja. Yuk. Oke, sampai Dikit. Itu kalau bisa dulu nyangkut. Oke Bang, gimana Bang tentang penahanan LM Bang? Ya, yang pertama assalamualaikum. Dalam terima kasih teman-teman semua yang membantu untuk memantau perkara ini dari awal dalam proses penyidikan. Jadi kami mendapatkan surat tanggal 23 saya mendapatkan surat di mana dalam surat tersebut ditujukan kepada Mbak Rintang yang pada intinya saya sampaikan bahwa penyidik telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka yang bernama LM. Seperti itu berita yang kami terima dan ini adalah proses dari sebuah laporan polisi yang dilakukan oleh Mbak Rintang, di mana dalam laporan itu terkait dugaan tindak pidana penipuan penggelapan yang dilaporkan pada tanggal 18 Januari 2021. Seperti itu saat ini yang bersangkutan sejak tanggal 19. Ya, seingat saya 19, kalau mungkin salah, itu sudah dilakukan penahanan oleh penyidik pada Polda Metro Jaya, seperti itu. Pak, kenal LM sendiri gimana mungkin awalnya? Kenal LM saya dikenali sama teman. Terus? Habis itu si LM menawarkan kerjasama bersama Bansos DKI di tahun 2020 waktu itu COVID. Dari situ LM menunjukkan draft kontrak SPK. Dari kontrak SPK itu LM meminta untuk pencairan uang senilai 3 miliar awalnya. Dari 3 miliar itu hari itu juga saya kasih. Setelah itu LM mengajukan invoice senilai 37 miliar. Waktu itu kontraknya dari SPK yang ditunjukkan LM itu senilai 60 miliar. Kenapa waktu itu mau menerima kerjasama dari LM? Karena si LM ini mengiming-imingi margin yang sangat bagus sekali. Sekitar dari marginnya pekerjaan itu sekitar dapat 20 miliar dan kerja dalam waktu 2 bulan. Teriming-iming dari besarnya margin tersebut ya? Iya betul. Tapi emang sebelumnya tahu maksudnya kalau track record dia jelek atau gimana tahu? Nggak tahu sama sekali saya. Saya kenal juga hari itu juga. Mbak, kalau boleh tahu proyek atau tender apa yang di Pengadaan bansos pengadaan bansos? DKI. Berarti kejadiannya penipuan itu tahun 2020 ya Mbak? 2020 akhir kayaknya ya, lupa saya. Waktu COVID itu, COVID pertama tuh. Sampai akhirnya kedoknya LM sendiri terbongkar itu gimana ceritanya Mbak? Saya ngecek bahwa SPK itu palsu. Saya cek SPK-nya, oh ini dinyatakan palsu, udah dari situ. Tapi dari situ LM tetap mengakui bahwa si SPK ini asli. Berapa itu total Mbak kena tipu dari LM sendiri? Kerugiannya senilai 40 miliar. Terus ada tiket baik dari dia seperti apa mungkin? Nggak ada sama sekali. Kalau ada ya pasti nggak akan sampai jauh ke ranah hukum ya. Mungkin kita selesaikan bareng-bareng. Tapi nggak ada sama sekali. Berarti diharapkan dari Mbak sendiri untuk LM apa sih? Yang diharapkan, Iya. oh ya dia udah sekarang ini udah menerima dari akibat perbuatannya. Selama ini kan dia teriak seolah-olah dia korban. Di mana-mana di podcastnya dia kan, oh saya ini adalah korban penipuan dari seorang ini gitu. Padahal kan aslinya dia pelakunya. Berarti bisa dibilang LM ini dijerat atas laporan Mbak ya Mbak? Ya betul. Kalau boleh tahu nih proyek swasta apa proyek pemerintah? Pemerintahan dari SPK-nya dari DKI. Lagi yang mau ditanya. Ya. Yuk tanya. Cari aja sekarang di sana fotonya LM lagi di penjara. Sudah berapa hari atau berapa lama LM Mulai ini? tanggal berapa? 19 ya. 19 September. Oh, September kemarin. Di mana itu Pak? Polda Metro Jaya. Ditangkap di mana Bang? Waktu ditangkap Bang? Tangkap dan itu di Polda Metro. Penyidik ya, yang melakukan penangkapan di penyidik. Iya, maksudnya waktu dia ditangkap itu posisinya lagi di rumah. Ada di penyidik. Dia datang ke unit Polda Metro Jaya di Resmob. Di Resmob Dia ya. menyerahkan diri. Enggak, Dia dipanggil. datang.
Dikasih undangan, sekali nggak datang, 2 kali nggak datang, ketiga dia datang. Bang, untuk saat ini komunikasi sama pihak lawyernya ada nggak bang? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak kenal saya lawyernya, karena beberapa kali lawyer itu seingat saya beda-beda terus. Ganti-ganti terus. Jadi saya nggak pernah berkomunikasi dan saya juga tidak pernah dihubungi. Semenjak dia ditahan, apa ada komunikasi mbak dengan? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Nggak Bang ada. Fahmi Kita sendiri juga udah tidak pernah mau ketemu atau berkomunikasi. Mbak sendiri udah ketemu sama LM semenjak di Polda itu? Nggak pernah. Belum pernah. Belum. Kalau proses waktu dikonfrontir pernah. Oke. Sekitar 2 bulan yang lalu ya. Iya. Artinya sebelum penangkapan ya? Ya sebelum penahanan. Kalau Dari sudah total penahanan, 40 M tersebut berarti belum ada yang balik sedikit pun atau gimana? Sudah ada yang balik, cuma yang kembalikan bukan si LM. Berapa tuh baliknya? Baliknya sekitar, lupa saya ya gambarannya. Dari hasil Bukan dari hitung. LM. LM nggak ada. Tak berarti sepeser pun nggak balik itu dari LM. Nggak ada. Tapi pihak suami korban tersangka ada hubungin pun bang? Kenapa? Suami tersangka ada hubungin pun bang? Nggak ada sama sekali. Nggak usah menghubungi saya juga nggak mau dihubungin. Udah case close, case-nya dia udah menerima dari hasil perbuatannya. Bang, dia dijerat pasal berapa dan hukumannya berapa tahun? Tindak pidana penipuan penggelapan, ancamannya 4 tahun maksimal, tapi pasal ini pasal menurut KUHP yang bisa dilakukan penahanan. Jadi di dalam KUHP, seingat saya pasal 21 itu mengatur beberapa tindak pidana yang bisa dilakukan penahanan. Salah satunya adalah penipuan dan penggelapan. Ada TPPU-nya juga, Bang. Dan ada TPPU-nya juga. TPPU-nya itu lebih tinggi lagi tahanannya. Berapa tahun bang? 10 tahun. 1 tahun. Berarti bisa pasal berlapis dong bang? Ya, pasal berlapis. Mbak, ada keinginan untuk bertemu nanti setelah mereka ditahan atau seperti apa? Nggak ada, saya nggak ada yang ketemu sama dia. udah selesai. Tinggal nanti aja di pengadilan. Kita saling ya. artinya dia akan mengganti rugi semuanya. Nggak ada dia mau ganti rugi. Oh, tidak ada. sama sekali. Dari keinginan Mbak, ada nggak keinginan biar balik gitu duitnya Mbak yang Saya ditipu? nggak ada keinginan duit balik. Udah, biarin aja. Artinya puas, dia ditahan cukup puas ya. Betul. Abang sebagai kuasa hukum gimana? Melihat keinginan Mbak yang kekeh untuk menahan, menabuh bendera perang nih tetap nih. Jadi ini kan panjang, Pak. Perkara ini panjang dan selama ini Mbak Lintang itu diam saja karena sempat diberitakan di media, di YouTube, segala macam dia adalah seorang yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan sebagainya. Dilaporkan berkali-kali di kantor polisi dan alhamdulillah semuanya juga di SP3. Artinya sakit ini luar biasa, sakit secara finansial sakit dan secara batinnya juga sakit karena dia diberitakan kemana-mana sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana penipuan seperti itu, Pak. Iya betul. Jadi sakitnya double ini, lahir batin sakit. Dan akhirnya terbukti sebenarnya itu tidak terjadi kan? Iya. Justru yang korban adalah saya, bukan LM. Dia kan mau menghindar dari tanggung jawab aja supaya tidak menyelesaikan tanggungan itu sebenarnya. Tapi dia caranya salah. Oke. Udah, ya. Udah ya. Terima kasih semuanya. Ada bukti lain bang? Tunjukin? Iya, boleh. Itu aja ya? Bang, soal Itu